Tuan guru kita, Ayah Bah dari Kemarian, mungkin hari kedua ya, hari ketiga apa hari kedua? Hari pertama. Jadi pertama, agama itu dibangun oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu dari Tuhan. Sahabat-sahabat Nabi itu mendengarkan wahyu langsung dari Nabi. Kita di Mustopoya ini mendengarkan langsung dari Nabi apa tidak? Kita mendengarkan langsung dari Nabi, tetapi dari guru-guru kita. Makanya apa yang disampaikan tadi ayahanda yang di samping saya, kita hari ini dalam bahasa Jawa itu mulek-mulek artinya. Jadi apa? Senggol sana, senggol sini, karena ini hari terakhir, kita fokusnya materi sana. Kita hadir di sini yakin dan percaya ya biqaulun jaziman bahwa kita itu ahlu sunnah wal jamaah yang punya sanad keilmuan dari guru-guru kita yang ada di Mustopoya bersambung kepada Rasulullah SAW. Rasulullah dibawakan wahyu oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan nanti keluar dari Mustopoya gurunya YouTube. Walaupun Pak Fahri ini YouTuber, jangan nanti belajarnya sama YouTube. YouTube itu bisa kita buat hanya sebagai perbandingan. Jadi kita di Mustopoya ini punya sanad keilmuan dan sanad perjuangan yang jelas. Kalau saya lebih dekat sanad keilmuan saya itu daripada adik-adik sekalian, karena saya betul sekolah di sini. Saya bulan 6 masih sanad saya itu masih terputus sekitar 1 sanad dengan adik-adik sekalian. Karena saya tutup umur warokin itu yang ada dulu ayah-ayah yang terhitung Ibrahim Sulaiman dan Ibrahim Sulaiman ngambilnya ke Syekh Abdul Halim Khatib. Syekh Abdul Halim Khatib itu ngambilnya ke Syekh Mustafa Hussein. Syekh Mustafa Hussein itu ngambilnya ke Syekh Abdul Qadir Ahmad-Hidi. Syekh Abdul Qadir Ahmad-Hidi mengambilnya ke Syekh Al-Minangkawi, Abdul Qadir Minangkawi, Syekh Qadir Minangkawi ngambilnya ke Syekh Sayyid Al-Maliki. Dari sampai nanti ke Rasulullah itu sampai ke Syekh Junaid Al-Baghdadi ngambilnya ke Syekh As-Sajibi. As-Sajibi itu ngambilnya ke Syekh Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq itu cucunya Rasulullah, ngambilnya ke sahabat-sahabat tadi. Jadi jelas kalau nanti pulang dari sini, kalau ditanya orang ambilnya dari mana? Ambil dari YouTube-nya Pak Ruiz itu kan jelas. Harus jelas kita sanad keilmuannya. Itu harus kita perjuangkan, harus kita pelajari, harus dengan baik-baik. Kita harus belajar karena Mas Mustopo itu belajar dengan tekun. Kayaknya ini dari malam agak lama tidurnya ya. Kalau santri itu tidur jam 11 cukup, bangun jam 2 sholat tahajud, habis subuh baru belajar, siang tidur lagi. Biar karena begini, saya dulu waktu sekolah di sini, beberapa guru-guru kita itu menyampaikan sama kami, santri itu harus sedikit makan dan sedikit tidur. Karena dalam ilmu tasawuf itu makanan ruh itu kalimatun thayyibah.
Jadi kalimat-kalimat yang baik itu bagian dari makananmu. Kalau makannya tempe, bakso, bakwan itu makanan jasad yang melemahkan posisi ruh kita untuk menerima ilmu. Jadi harus makannya kalimat itu baik, zikir, belajar. Kalau cuma bertanding makan itu nggak mungkin. Oh, bisa pintar lagi. Jadi udah sepakat ini kan semua. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibangun Nabi sejak dia lahir. Kita buka sejarah. Rasulullah. Kenapa sahabat-sahabat Nabi itu sangat mencintai Nabi? Karena Rasulullah itu mereka yakin Nabi itu adalah utusan Allah dengan itikat yang khusus. Mungkin adik-adik pernah dengar cerita dari guru-guru kita. Kewajiban kita dalam Sunnah wal Jamaah itu tidak boleh mencintai orang lebih dari cinta kita kepada Rasulullah. Jadi kalau ada suami istri lebih mencintai suaminya atau istrinya daripada Rasulullah, itu belum ahli sunnah wal jamaah. Jadi ketika Rasulullah dikejar-kejar kaum Quraisy sampai di tengah jalan, Rasulullah kecapean. Dalam sejarahnya istirahat di gua apa? Gua ini apa busur? Ini kelihatan ini, mungkin ada yang kelas 5 yang masuk ini, enggak? Kelas 7 semua ini? Kenapa Gua Hira? Gua Sur. Di Gua Sur, Nabi beserta Abu Bakar, karena Rasulullah kecapean, loja terpodom Nabi di pahani Abu Bakar. Tiba-tiba dari celah-celah batu keluar kalajengking. Kalajengking di Arab sama di asrama putri itu jauh bedanya. Karena kalajengking di Arab itu hidupnya di padang pasir bisanya luar biasa. Kalau di asrama putri kalajengkingnya tidak begitu berbisa karena yang mau disengat pun santri. Jadi karena mahabbah cinta kepada Nabi, Abu Bakar berpikir, kalau saya bergerak sedikit pun Nabi ini sangat capek dalam perjalanan, nanti beliau ini terbangun, saya ini tidak akan bergerak. Karena mahabbah dan rasa cinta kepada Rasulullah, Abu Bakar tidak bergerak, tangannya ditutupkan ke celah-celah batu tempat kalajengking keluar. Akhirnya tangan Abu Bakar disengat berkali-kali oleh kalajengking. Setelah beberapa lama Rasulullah bangun, ditanya Rasulullah, kenapa tanganmu ya Abu Bakar? Diceritakan sama Abu Bakar, daripada kau ya Rasulullah tidurmu terganggu, maka celah-celah batu tempat kalajengking itu saya tutup dengan tangan saya. Jadi kalau kita ahli sunnah wal jamaah ini harus sanggup mengimbangi cintanya Abu Bakar. Kalau mau nanti satu kamar di surga dengan Abu Bakar. Itulah yang harus kita camkan di dalam hati. Itu masa ke para sahabat. Setelah sahabat meninggal, Islam
ahlu sunnah wal jamaah itu, zaman Nabi itu ahlu sunnah wal jamaah itu tidak pernah diperdebatkan dan dipertanyakan karena ada Nabi tempat bertanya. Setelah Nabi meninggal, maka digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, digantikan oleh Umar ibn al-Khattab. Jadi Umar ibn Khattab memodifikasi Islam yang sampai hari ini kaum Nahdiyin, orang seperti kita ini ikut mengikuti Umar ibn al-Khattab. Contohnya dulu di zaman Umar, orang sholat tarawih itu terpencar-pencar di Masjidil Haram. Di sudut kiri ada 3, di kanan ada 4, di sana ada 5. Sehingga Umar sebagai khalifah tidak suka melihat itu, dikumpulkan dan dibuatlah berjamaah. Dibuat Umarlah berjamaah sholat tarawih. Beberapa sahabat protes, "Ya Amirul Mukminin, Rasulullah tidak pernah melaksanakan sholat tarawih begini, kenapa engkau lakukan?" Dijawab oleh Umar, "Inilah bid'ah, tetapi bid'ah yang baik," katanya. Jadi makanya nanti kalau sampai ke rumah, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 20 dan segala macam, disantarkan kepada Rasulullah, itu semua benar. Rasulullah pernah sholat tarawih itu 8 rakaat, pernah 20 rakaat, pernah 4 rakaat. Tetapi Umar bin Khattab membuatnya berjamaah, dibuatlah 20 rakaat. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah itu sesuai dengan hadis Nabi, mengikuti Khulafaur Rasyidin, ulama tabi'in, sampai ulama-ulama salafus saleh. Umar banyak membuat kebijakan yang berbeda dengan apa yang dilakukan Nabi. Termasuk kalau nanti adik-adik melanjutkan studi menjadi mahasiswa, di sana banyak perdebatan sejarah-sejarah. Apa yang tidak dikerjakan Nabi itu banyak dikerjakan Umar. Termasuk harta ghanimah, harta rampasan perang. Umar tidak mau membagi harta rampasan perang, karena menurut Umar saat Nabi membagikan harta rampasan perang itu, posisi umat Islam, posisi orang yang tertekan dan belum kaya. Di saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, pasukan Islam banyak, Islam kuat, maka harta ghanimah itu disimpan di Baitul Mal, dibuat menjadi harta yang produktif, menjadi modal usaha, menggaji tentara, menggaji pegawai. Jadi makanya saya sedih sebenarnya waktu seperti adik-adik ini. Saya dulu orangnya malas belajar waktu di pondok, malas, tidak menguasai ilmu-ilmu alat. Nah, ini juga kalau sudah terlambat, tidak ada kata terlambat, masih bisa belajar. Mudah-mudahan kata ayah ini nanti semua lolos. Kalau lulus dari Mustafawiyah ini, jangan berhenti sampai di situ, harus kita kuat belajar. Harus menguasai ilmu nahu, sorof, usul fiqh, ulumul hadis, ilmu tafsir. Karena kita merasa di sini kita kecil, di Mustafawiyah ini kita merasa kita ini nggak ada apa-apanya. Saya pernah punya pengalaman, ya mungkin pengalaman ini biar saya bagikan sama adik-adik semua, bagaimana rasanya hidup sebagai alumni Mustafawiyah.
Hari ini kalian ngomong enak, nanti kalau sudah di perguruan tinggi, jangan-jangan satu-satu menangis ini, menyesal menjadi alumni Mustofawiyah, pesantren yang ditakuti, disegani di Sentaro Negeri ini, tapi kita jadi santri tidak sanggup mengemban tugas itu. Saya semester 5, waktu saya kuliah dulu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ada pelajaran mata kuliah ilmu falak. Jadi kalau nanti adik-adik semua masuk fakultas syariah itu ada ilmu falak. Ketika kita sebagai alumni Mustofawiyah yang dianggap ahli falak salah satunya di Indonesia, waktu itu ada dosen saya orang Muhammadiyah, namanya Profesor Dr. Ibnu Kizam SC AKC. Karena beliau profesor, ya kita semangat mau belajar, tapi keprofesoran beliau seolah-olah terganggu dengan alumni Mustofawiyah. Ada alumni Mustofawiyah, saya Prof, saya bilang, kalau Anda belum menyampaikan ke papan tulis ini dasar-dasar ilmu falak itu, saya tidak mau ngajar. Selaku santri, yang jelas kita malu, kita tidak tahu kan apa itu titik kulminasi, titik nadir, apa itu khatulistiwa, koordinat lintang utara, bujur timur, itu kita tidak tahu di Mustofawiyah. Akhirnya 2 kali pertemuan profesor itu tidak mau mengajar. Karena saya juga malu sebagai alumni Mustofawiyah, saya nyari-nyari alumni yang tua-tua. Jumpalah waktu itu Profesor Dr. Khairuddin Nasution, alumni Mustofawiyah orang Semangambat. Saya belajar sebelum ilmu falak, pengantar ilmu falak dikasih sama kita dimarah-marahi dulu sama senior. Kau sekolah 6 tahun di Purba, apa kerjamu di sana? Main bola ke lapangan merah. Dimarahi terus. Kita belajar. Pada sesi berikutnya profesor itu masuk, ya selaku santri yang baru belajar, kita sampaikan, kita tuliskan di whiteboard itu. Setelah itulah baru ada mata kuliah ilmu falak di kelas kita. Jadi hari ini kita bangga, ini kelas 7, ini kelas 7 yang datang, nyuci apa segala macam. Nanti setelah keluar dari Mustofawiyah ini, baru tahu apa yang di kelas 7 kan itu. Baru tahu siapa sebenarnya kelas 7 itu. Itu cerita-cerita kita, cerita santri. Karena kita ini tadi rencananya materi sanad, itulah tadi sekilas sanad keilmuan kita. Kita punya sanad ilmu yang bersambung, muttasil ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu tidak boleh mencintai manusia lebih daripada Rasulullah SAW. Periode berikutnya, setelah Khalifah Umar, Utsman terbunuh, terjadi perpecahan di saat Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Di sana terjadi banyak firqah-firqah yang membedakan kita ahli sunnah dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Lahirlah Qadariyah, lahir Jabariyah, lahir Mu'tazilah, lahir Syiah. Ini kelas 7 belum belajar Jabariyah kan? Qadariyah belum?
Mu'tazilah juga belum, Syiah apalagi. Jadi nanti setelah dari sini pelajaran itu muncul, kita harus tetap berpegang teguh pada kitab-kitab yang kita pelajari di Mustafawiyah. Ada Kifayatul Awam, ada Dasuki Ummul Barahin. Jadi harus berpegang teguh ke sana, jangan nanti sampai alumni Mustafawiyah itu jadi Syiah, jadi Qadariyah, jadi Wahabi, jadi Ahbas. Ada yang Ahbas di sini kan? Jadi kita harus tetap ahli sunnah wal jamaah yang bermazhab yang 4 secara fikih. Tauhid kita Asy'ari Maturidi. Dari Asy'ari Maturidi. Jadi apa konsep Asy'ari Maturidi itu? Kita harus tetap berkonsep sifat yang 20, atau lebih kita lebarkan lagi sifat yang 50. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang jaiz. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil, 1 bagi yang jaiz. Jadi konsep ketuhanan kita itu mukhalafatul lil hawadis. Tidak akan pernah Tuhan itu sama dengan baharu. Jadi kalau ada ayat-ayat mutasabihat, Allahu alal arsistawa, Allah itu bersila di atas aras, itu kalau orang-orang Wahabi Salafi mengatakan Allah itu memiliki tempat, kita dengan sifat 20 tetap mukhalafatul lil hawadis. Allah tidak bertempat. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah itu di atas tangan kamu. Kita tetap mukhalafatul lil hawadis. Allah itu tidak bertangan seperti tangan kita. Nah, mengapil lu di sebagian belakang. Jadi hari ini hari ketiga kita pengenalan Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Mustafawiyah. Sudah 100 tahun sampai tahun dari berdirinya sampai tahun sekitar tahun 80-an. Pengenalan ini disampaikan oleh guru-guru kita. Ini bukan hal yang baru. Jadi nanti jangan bangga-banggaan sampai ke kampung kami diperkenalkan Nahdlatul Ulama oleh guru-guru begitu. Sampai tahun 80-an Mustafawiyah itu dibekali dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ada sebuah buku kecil yang dikarang oleh Syekh Hasan Ahmad Al-Dari yang nama beliau sekarang diabadikan menjadi IAIN Padang Sidimpuan. Ya, UIN Padang Sidimpuan namanya UIN Suhada. UIN Sahada. Jadi Syekh Hasan Ahmad Al-Dari di situ dicatat beliau itu apa hizib Syekh Mustafa Hussein. Di dalam hizib Mustafa Hussein itu, siapa yang tidak mencintai negeri ini bukan santrinya Mustafa Hussein. Jadi nggak usah ikut-ikutan, nanti Allahu Akbar, kita negara khilafah, kita negara, tidak usah ikut-ikutan kalau masih ingin tetap santrinya Mustafa Hussein, santrinya Mustafawiyah. Jangan nanti setelah kita keluar dari Mustafawiyah tiba-tiba ikut organisasi mahasiswa yang pengagum khilafah.
Saya banyak, terus terang, sahabat-sahabat sekalian, banyak saya jumpai alumni Mustopayah itu tiba-tiba jadi aktivis kami, jadi aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Benderanya nggak merah putih lagi, udah bendera Palestina. Sementara kita berikrar NKRI harga mati. Tidak ada bendera yang lebih tertanam di hati kita selain merah putih. Jangan nanti habis dari Mustopawiyah jadi mahasiswa di universitas Islam, di universitas di luar sana, tiba-tiba jadi aktivis Porkot itu, Forum Kota, jadi aktivis yang liberal. Jadi dalam struktur Nahdlatul Ulama itu, kalau kita bermanhajnya tetap di Nahdlatul Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, mungkin kemarin udah disampaikan Ayah Munawar, ada namanya badan-badan otonom yang berada di bawah Nahdlatul Ulama. Jadi kalau jadi mahasiswa itu di kemahasiswaan, Nahdlatul Ulama itu punya organisasi namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau disingkat PMII. Bintangnya tetap bintang 9. Jangan nanti tiba-tiba keluar dari sini sudah pindah aliran. Jadi harus kita satu imam, karena di dalam pembukaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuliskan sebuah hadis dari Nabi. Saya tidak hafal bahasa Arabnya, tapi sekira-kira artinya, alaikum bil jamaah, kalian itu harus berjamaah. Siapa yang terpecah dari jamaah ini, kata Nabi, dia bagaikan anak kambing yang keluar dari gerombolannya. Pada saatnya nanti anak kambing ini akan diterkam oleh serigala-serigala yang liar. Jangan heran kalau alumni Mustopawiyah tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak tetap dalam jamaah ini akan menjadi korban. Karena Rasulullah menjamin siapa yang keluar dari jamaah ini nanti akan seperti anak kambing yang memasuki gerombolan-gerombolan serigala, dan serigala akan menerkamnya. Jadi harapan kita, makanya 3 hari ini ayah-ayah kita meluangkan waktu di samping kesibukannya yang banyak, ngajar dan segala macam, meyakinkan dan menanamkan kembali kepada santri-santri Mustopawiyah bahwa kita ini harus sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi, alaikum bil jamaah. Kita ini harus satu jamaah. Karena sanad keilmuan kita, apa yang tadi yang saya sampaikan, kita muttasil ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sanad keilmuan itu di awal tahun 1900-an, para ulama-ulama kita di Makkah, ada yang sering kalau nanti di NU itu namanya ada komite Hijaz. Komite Hijaz itu terbentuk untuk melawan kezaliman saat itu yang terjadi di dunia Islam, khususnya di Haramain, di mana saat itu makom Nabi Muhammad SAW ingin dihancurkan dengan hadis Nabi juga, karena tidak boleh meninggikan kuburan itu lebih dari sejengkal katanya. Sementara kuburan Nabi di Masjid Nabawi itu dibangun
Saat itu ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Nusantara bersepakat membentuk Komite Hijaz, mengutus salah seorang muassis atau pendiri Nahdlatul Ulama untuk berangkat ke Haramain bernegosiasi dengan Raja Saudi agar kuburan Nabi tidak dihancurkan. Alhamdulillah negosiasi itu berhasil. Yang kedua, bahwasanya ajaran ahli sunnah wal jamaah bisa diajarkan di madrasah Sholatiyah dan di madrasah Darul Ulum di Makkah. Makanya banyak guru-guru kita yang mengajar kita hari ini, yang mengajar guru kita kemarin itu alumni Sholatiyah dan alumni Darul Ulum dari Makkah. Setelah itu bersepakat semua ulama-ulama di Nusantara, mulai dari Thailand sampai Kalimantan, Filipina, Malaysia, Sumatera, di seluruh Asia Tenggara ini bersepakat untuk memerdekakan negara masing-masing melalui perjuangan pendidikan dan perjuangan ekonomi. Maka dibentuklah, dileburlah dan dibentuk Serikat Dagang Islam. Maka ulama-ulama kita itu dulu di samping kiai, orang alim, orang keramat, banyak juga orang yang berdagang. Setelah itu disepakati di Jabal Kubais bahwa kita harus membangun pendidikan yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Disusunlah kurikulum pendidikan di Al-Makkatul Mukarramah. Jadi buku-buku yang kita pelajari di sini disusunnya di Tanah Suci oleh ulama-ulama yang keramat, orang ulama-ulama yang hebat. Jadi kalau di Mustafawiyah kita pergi ke Jawa, ada pesantren di Lirboyo, di Kediri, di Jombang, kita ke Banten, kita ke Lombok Nahdlatul Wathon, kita berangkat ke Kalimantan, ada Babu Subulus Salam di Banjarmasin yang didirikan Syekh Arsyad Al-Banjari. Itu semua sanad keilmuannya dan sanad perjuangan itu berawal dari Al-Makkatul Mukarramah. Buku-buku kita, kitab-kitab kita semua sama. Makanya kalau kita ke Jawa itu hanya mungkin metode pembelajarannya berbeda. Kalau santri di Jawa itu hafal Alfiyah Ibnu Malik. Kalau ditanya usul fikih, syairnya semua hafal sama orang itu. Ditanya Jurumiyah, hafal semua. Ditanya Kawakibud Duriyah, tahu. Kita ditanya hadis arba'in, dapatnya innamal a'malu binniyat, itu pun cuma satu baris tok, innamal a'malu binniyat, ujungnya enggak dapat lagi. Jadi semua kitab kita itu sama, cuma kita kadang-kadang lupa karena metode-metode yang dari tahun 1913 itu sampai sekarang ada pergeseran-pergeseran. Jadi kalau kita belajar, kalau nanti sahabat-sahabat saya, adik-adik saya ini sampai melanjutkan pendidikan ke Jawa atau ke Jawa Timur, ke Semarang, ke Jogja, melanjutkan nanti ke Sarif Hidayatullah Jakarta, melanjutkan ke Bandung, di sana baru tahu saya ini kelas 7 apa kelas tajahizi gitu, baru sadar nanti kelas 7 apa kelas 3 saya ini. Karena orang santri-santri di sana itu
mungkin lebih giat dari kita, tapi kita tidak boleh kecil hati. Kita punya kitab yang sama, punya guru yang sama, dan pesantren kita didirikan oleh ulama yang keramat, yang hebat, kiai yang luar biasa. Jadi kalau kita nanti ada kebingungan, saya kasih resepnya, tidak usah bingung. Menundukkan kepala, ambil wudhu, menundukkan kepala, hadiahi Syekh Mustafa Hussein Fatihah, biar diajari langsung. Kalau kita di sini belajar ilmu kalam itu, al-kalamu huwal labsul murakkabul mufidu bil wada'. Jadi kita hanya tahu kalam itu sebuah kalimat untuk membaca sebuah kitab dan mengambil manfaat dari situ. Nanti jumpa sama aktivis-aktivis di kampus, kalian bingung. Kalau mau berorganisasi itu, kawan, sahabatku katanya, harus hatam dulu bab kalam. Ya, apa hubungan bab kalam dengan organisasi? Kan bingung. Apa hubungannya bab kalam dengan sebuah organisasi? Persatuan Medan dan sekitar. Kalau mau masuk Persatuan Medan dan sekitar harus hafal bab kalam. Gak nyambung kalau kita di Mustafawiyah. Kalau kalian di Mustafawiyah, kalau kami dulu nyambung alumni saya. Karena katanya kalam itu apa? Lapas yang bersusun, al-labsul murakkabul mufid bil wada'. Jadi kalam itu apa? Lapas yang bersusun, memberi manfaat, memberi faedah. Jadi kita juga berorganisasi harus begitu. Kita lapas, suara-suara. Setiap kita ini semua punya suara. Kalau tadi yang nyanyi Hubbul Waton, satu nyanyi Indonesia Raya, satu sorak-sorak bergembira, satu Yalwaton, pasti bukan jamaah. Jadi lapas-lapas kita itu harus menyatu. Harus menyatu. Murakkabul harus bersusun. Jangan terpecah belah. Masa santri yang sanad keilmuannya satu, jembatannya satu, kitabnya satu, gurunya satu pemahaman, tiba-tiba berbeda-beda. Jadi bab kalam itu babnya organisasi, babnya perkumpulan. Lapas itu harus menyatu, murakkab itu harus bersusun. Ketika kita sudah bersusun, sudah beramai-ramai, sudah satu jamaah, harus memberi faedah, manfaat. Makanya orang-orang NU itu aneh gitu, kita kadang-kadang berpikir. Orang 212 sudah demo, sudah hebat-hebatan kesana kemari, udah takbir gitu. Orang NU itu cuma zikir dan tirakatan, hanya membaca tahlil, tahlilan, la ilaha illallah 1000 kali satu malam, istighfarnya 2000, orang sudah turun. Karena kita paham tadi bab kalam di kitab Jurumiyah itu. Untuk apa kita bersusun, berkumpul hanya untuk memberikan mudarat sama orang lain. Tidak usah ikut-ikutan kita kayak gitu. Kalau sudah hafal bab kalam, sudah hafal semua bab kalam ini. Jangan insya Allah itu entah hafal entah tidak. Kelas 7 itu harus hafal. Jadi kita suara-suara yang menyatu, yang harus memberikan manfaat. Orang-orang dari santri, orang-orang Islam yang harus bersatu berkumpul untuk memberikan manfaat. Jadi harus memberikan manfaat.
Kalau tidak memberi manfaat, berarti bukan santri yang hafal ilmu kalam. Ilmu kalam itu ada di jurmiyah, di pelajaran yang dibangun oleh ulama yang namanya santrinya Syekh Mustafa Hussein, yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Jadi hari ini kita bangga dan segala macam, padahal kita ini harus siap membanggakan diri dengan ilmu kita, karena siapa yang ingin dunia harus dengan ilmu. Siapa yang mau menggapai akhirat itu harus dengan man aradahuma fa'alaihim bil ilmi. Siapa yang ingin kedua-duanya harus dengan ilmu. Jadi mungkin anak-anak kami, adik-adik sekalian, 3 hari ini kita hanya diberikan waktu sangat singkat untuk pengenalan Nahdlatul Ulama. Padahal harusnya pengkaderan di Nahdlatul Ulama itu lamanya 90 hari. Jadi dulu kalau mau jadi ikut pengkaderan di Nahdlatul Ulama itu lamanya 90 hari. Suluk saja cuma 40 hari. Kalau di Nahdlatul Ulama itu 90 hari. Karena berbagai pertimbangan dikurangi menjadi 40 hari. Karena berbagai pertimbangan lagi dikurangi menjadi 7 hari. Karena 7 hari, yang sanggup 7 hari itu pun susah orangnya, karena orang Nahdlatul Ulama itu miskin-miskin, banyak jadi petani, tapi jangan salah, pengusaha juga banyak, pejabat juga banyak. Dikurangi menjadi 3 hari full. Ini pengenalan. Kalau nanti pengkaderan full, kita bangun jam 4:30, sholat subuh, habis sholat subuh olahraga, habis olahraga makan pagi, sarapan, jam 8 masuk sampai jam 12, sholat zuhur, masuk jam 1:30, keluar 5:30, sholat maghrib, makan, selesai makan jam 8, masuk sampai 11:30. 11:30 itu jam 2 dibangunin oleh banser, disuruh mandi, sholat tahajud, zikir sampai subuh. Itu 3 hari penuh. Biar nanti, karena kadang-kadang kita ini anggap sepele, padahal tujuan dan manfaatnya sangat besar. Di yaumil mahsyar itu nanti, ya, kita sama-sama belum pernah ke sana, tapi cerita guru-guru kita itu, di yaumil mahsyar itu nanti tempat orang-orang berkumpul. Jadi semua manusia itu berkumpul. Siapa yang mengikuti Rasulullah SAW berkumpul di satu tempat dengan Rasulullah SAW. Untuk ikut berkumpul dengan Nabi itu disuruh 3 hari, tidurnya 3 jam, 1 hari aja tidak sanggup. Makanya di ayat-ayat Al-Quran itu kan banyak, kalau orang mati itu permintaannya hanya dibangkitkan biar sujud dan menyesali perbuatannya, biar lagi beribadah sama Allah. Jadi kita di Nahdlatul Ulama ini, kita ingin satu barisan dengan Rasulullah, dengan sahabat Nabi, sampai ke bawah tabi'in, ulama, sampai ke kita satu barisan, satu sanad bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi mungkin waktunya hanya sebentar. Saya yakin yang 3 hari ini
anak-anak kami semua sudah ada pemahaman yang kuat, selamat berjuang. Mungkin besok imtihannya, besok berjuang, mudah-mudahan lulus semua, mendapat barokah dari guru-guru kita. Nah, sampai nanti di rumah hanya satu, kalau saya pesan saya, kehadiran Nabi Muhammad SAW ke dunia itu adalah memperbaiki akhlak manusia, liutammima karimal akhlak. Jangan nanti sampai di rumah kita jumpa itu alumni Mustafawiyah kelas 7 tidak pakai jilbab lagi, sudah rebonding. Itu tidak memiliki akhlak. Jangan ada nanti tutur sapa yang tidak pas sama mas orang lain, apalagi keluarga kita. Nah, mungkin ini saja, mudah-mudahan kita bisa mematangkan nanti pada saatnya, kalau nanti kuliahnya di Mandailing Natal, akan bertemu lagi mungkin sama saya, sama Pak Parwis, sama Yahini, kalau Anda itu ikut di PMI, karena nanti materi di PMI itu materi aswajanya akan berjibaku dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Kalau nanti ikut di PMI, kita ketemu lagi, kita perdebatkan kenapa kita si Mas Ari, kenapa si Mas Ari memilih ahli sunnah wal jamaah dan membangun sebuah organisasi Nahdlatul Ulama. Mungkin itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.